Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Selasa 27 September 2022. Gereja memperingati Santo Vincentius Apaulo, seorang imam. Ia lahir tanggal 24 April 1581 di desa kecil Poi, Prancis Selatan, dari keluarga petani yang miskin. Ia sejak kecil membantu sebagai penjaga ternak untuk menghidupi, menambah keuangan keluarga. Ia tidak bisa bersekolah karena tidak ada uang. Untunglah ia akhirnya ditolong oleh seorang bangsawan yang menyekolahkan Vincentius. Pada umur 15 tahun, ia pergi meninggalkan keluarga dan desanya untuk sekolah di kota Dax. Dan pada umur 20 tahun, ia telah dihabiskan menjadi seorang imam dan kemudian melanjutkan teologi sampai selesai. Ia sebagai imam yang sangat memperhatikan keluarga miskin. Dan ia dalam perjalanan dengan kapal yang ditumpangi diserang oleh bajak laut. Ia ditangkap dan dijual sebagai budak di Tunisia. Dengan banyak penderitaan, ia harus melayani tuan-tuannya itu. Tapi 2 tahun kemudian ia berhasil melarikan diri dan kembali ke Perancis. Di Perancis, ia mengumpulkan beberapa imam diosesan dan membina para imam dan calon imam, serta melayani orang-orang miskin yang ditelantarkan oleh orang tuanya, terutama anak-anak. Dan kemudian nanti ia mendirikan organisasi untuk melakukan karya-karya amal. Ia tetap getol untuk memperhatikan hidup rohani umat yang waktu itu merosot. Ia dengan tekun dan tetap memperhatikan orang-orang miskin dan kaum muda. Akhirnya ia menghimpun beberapa orang kawanan imam yang kemudian nanti menjadi imam-imam Lasaris atau CM, menjadi kongregasi misi yang bertugas mewartakan karya Tuhan dan sabda Tuhan ke desa-desa. Ia juga mendirikan Serikat Suster-Suster Kasih atau PK. Suster inilah yang punya ciri khas merasul berkeliling dari desa ke desa, kampung ke kampung, melayani orang-orang miskin. Ia juga mendirikan asosiasi persaudaraan cinta kasih yang anggotanya terdiri ibu bangsawan untuk membantu orang-orang miskin. Ia terkenal sebagai pembaharu Gereja Katolik Prancis abad ke-17. Kontribusi yang menonjol dari Vincentius adalah mengubah wajah gereja dari gereja yang memperhatikan pada orang-orang kaya menjadi gereja yang menyambut, melayani orang-orang miskin. Ia juga yang merevolusi Gereja Katolik dalam pendidikan seminari untuk para calon imam.
Kita bersyukur atas orang kudus ini yang akhirnya wajah gereja sungguh mengalami banyak perubahan. Saudari terkasih, bacaan sabda Tuhan yang kita dengarkan sebagai bacaan Ekaristi untuk bahan permenungan kita dikutip dari kitab Ayub bab 3 ayat 1-3, 11-17, 20-23 yang berbicara mengenai keluh kesah Ayub yang mengutuki kelahirannya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-56, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia menegaskan kembali anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, ada pepatah dalam bahasa Jawa, kutuk marani sunduk. Kutuk itu ikan, sunduk itu semacam tusuk. Jadi kalau ikan menuju ke tusuk itu atau sunduk itu, berarti dia menyerahkan diri. Tahu bahwa dia akan ditusuk, tapi dia menyerah. Yesus tahu bahwa ke Yerusalem, tempat pembunuhan para nabi, juga akan membunuh dirinya. Tapi ia sekalipun tahu, tidak mundur. Ia tetap masuk kota Yerusalem karena ia menyadari panggilannya, misinya adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara menderita, wafat, dan bangkit. Yesus menyingkirkan egonya, menyingkirkan keinginan-keinginan dagingnya, dan mencoba setia pada tugas panggilannya, yakni menyelamatkan bangsa manusia dengan segala konsekuensinya. Ia tetap berjalan maju ke Yerusalem demi manusia yang dicintainya, dengan meninggalkan, mengorbankan segala kepentingan pribadi. Ia benar-benar setia dan melaksanakan kehendak Bapa, dengan meninggalkan segala keinginan, keegoisan, kedagingannya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menghadapi, tahu ada tantangan, ada kesulitan, beranikah kita tetap maju menghadang tantangan dan kesulitan itu? Ataukah kita lebih baik lari, meninggalkan, menghindari tantangan itu demi kepuasan kedagingan kita? Seringkali kita tidak mau atau lepas tanggung jawab berhadapan dengan situasi yang seharusnya kita jalani. Kita tidak mau direpotkan oleh ini atau itu. Lebih baik saya menghindar. Sikap semacam ini bukanlah sikap Yesus, dan juga bukan sikap Vincentius. Meskipun tantangan menghadang, ia tetap jalani. Sekalipun sulit, ia hadapi. Karena itulah misi dan tugas panggilannya. Panggilan untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita sering lari dari segala kesulitan, takut kesusahan. Seperti Ayub mengeluh, mengutuki kelahirannya, tetapi Ayub pun setia, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ia tetap berkomitmen, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita dalam situasi yang sulit seperti itu
tetap memuliakan Tuhan. Biasanya kita lari dari segala kenyataan kesulitan itu. Lebih baik kita menghindar dengan tetap aman daripada ikut tetapi kita kesusahan. Kita diajak berkaca pada Yesus. Sekalipun tantangan menghadang, kalau itu adalah tugasnya, itu demi sesama, ia jalani. Sanggupkah kita juga berani untuk tetap menolong orang lain, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan? Itu berarti kita korbankan egoisme kita, kedagingan kita, dan keinginan duniawi kita. Pertama-tama yang kita utamakan adalah kebahagiaan dan keselamatan sesama manusia. Siapapun itu tetap menjadi prioritas di dalam hidup kita. Semoga semangat cinta kasih dari Santo Vincentius, semangat Ayub, dan semangat Yesus Kristus menjadi semangat kita untuk mengutamakan sesama daripada kepentingan pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu sungguh mencintai kami dengan rela menderita sengsara, wafat, disalib, namun Kau bangkitkan. Tantangan dan hambatan tidak mengurangi niatnya untuk menyelamatkan kami manusia. Semoga semangat kami semua untuklah berkorban demi sesama. Berani meninggalkan egoisme demi kebahagiaan orang lain. Agar akhirnya cinta kasih-Mu dialami oleh semakin banyak orang. Bapa, berkati, bimbing, naungi umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Kau sembuhkan. Yang sedang berobat akhirnya mendapatkan kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang kekurangan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Dan usahanya Engkau sukseskan, Engkau beri keberhasilan. Agar akhirnya banyak orang rela untuk berkorban demi sesamanya. Terutama kami, anak-anak-Mu ini. Kami masih berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau bimbing, Engkau angkat penyakitnya sehingga boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Semoga akhirnya dia dan keluarganya sungguh mengalami rahmat berlimpah dari-Mu sendiri. Dan akhirnya semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, perkuat imun, vaksinasi booster. Jaga masing-masing dengan jarak, dengan tidak berkerumun, sehingga tetap sehat. Saya ingatkan besok pagi tanggal 28 September adalah hari ulang tahun berdirinya Kongregasi MSF. Maka besok pagi pranekarisi khusus, rumusnya khusus, dan mungkin agak panjang sedikit. Tapi kita ingin bersyukur bersama Kongregasi MSF dan Romo MSF untuk mohon berkat Tuhan agar tarekat boleh menjadi perpanjangan tangan Allah sendiri. Saya juga mengingatkan pembangunan gedung serbaguna masih memerlukan dana. Maka panjenengan yang terketuk hati bisa membantu dan berkontribusi dengan berbagai macam cara. Dengan kolektor pembangunan, dengan mengambil amplop pembangunan yang ada di pintu, lalu diisi
dan besok dikembalikan kemasukkan ke kotak, atau dengan transfer atau scan barcode pembangunan. Harapannya dengan semakin banyak kontribusi panjenengan, semakin cepat pula pembangunan akan segera selesai. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon mengharapkan bantuan panjenengan, dan panjenengan yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk pembangunan itu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, prinsip Bapak Kardinal Darmo Yuwono, sithik ora ditampik, akeh saha pikoleh, sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Dan saya mengingatkan juga, mulai bulan depan, bulan Oktober, perayaan Ekaristi mingguan kembali seperti sebelum pandemi, yakni Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, Minggu sore jam 5. Harap menjadi maklum adanya. Akhirnya saya mengucapkan semuanya salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan berkati.